Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan Bapak kembali. Bapak selalu berdoa mudah-mudahan anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, selalu semangat belajar, menuntut ilmu, meskipun dalam suasana dan dalam situasi pandemi yang seperti ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu berada di bawah lindungannya anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kelas 4, tema 8, muatan SPDB, Seni Budaya dan Prakarya, dengan tema daerah tempat tinggalku. Oke, anak-anak masih ingat dengan istilah nada, kemudian tempo? Iya, nada adalah cepat, tinggi rendahnya satu lagu dinyanyikan. Kalau tempo itu cepat lambatnya satu lagu dinyanyikan. Nah, untuk membawakan lagu riang, anak-anak biasanya menggunakan tempo cepat atau sedang. Sedangkan lagu yang bernada sedih biasanya menggunakan tempo sedang atau lambat. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita anak-anak, kita coba menyanyikan sebuah lagu Injit Semut yang berasal dari Jambi. Sudah ada yang bisa menyanyikan lagu ini anak-anak? Oke, kita bersama-sama. Nah, syairnya Injit Semut seperti ini. Jadi nanti kita menyanyikan lagu Injit Semut ini. Kita coba bersama-sama anak-anak. Bisa disimak dulu anak-anak ya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, jangan rugi diri sendiri. Injit semut, cepat sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, cepat sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Naik perahu ke Pulau Seribu, sungguh indah si Pulau Kara. Sungguh malang nasibku, punya teman diambil orang. Rapat punggung bandar Jakarta, tempat orang mengikat janji. Walau teman tak punya, hati senang dapat bernyanyi. Injit semut, cepat sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, cepat sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Oke, mudah bukan anak-anak? Syairnya juga mudah, musiknya mudah, mungkin gampang ditirukan. Oke, kalau gitu kita coba dengan menyanyikan
Syairnya tidak ada, anak-anak menyanyi bersama dengan Bapak dengan tempo mungkin agak lambat anak-anak ya. Ya, kita coba nyanyi dengan lagu Injit Injit Semut. Ya. Dengan tempo yang agak lambat anak-anak. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Naik perahu ke Pulau Seribu, sungguh indah si Pulau Karang. Sungguh malang nasibku, punya pacar diambil orang. Ramai sungguh bandar Jakarta, tempat orang mengikat janji. Walau pacar tak punya, hati senang dapat bernyanyi. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Oke, mudah bukan? Dan anak-anak mungkin sudah bisa membedakan mana tempo cepat, tempo lambat maupun tempo sedang. Dan penggunaannya di dalam satu lagu. Oke anak-anak, setelah kita nyanyi, kita masuk di materi baru, yaitu gerak tari tradisional dan tari kreasi baru. Anak-anak, gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati atau dilihat oleh orang lain. Gerak tari ini ada dua, yaitu gerak tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contohnya tari serimpi, yaitu dari Jawa Tengah, kemudian tari kecak, ini yang termasuk tradisional. Kemudian tari piring dari Sumatera Barat. Yang kedua adalah tari kreasi, adalah jenis tarian klasik yang dikembangkan dengan menyesuaikan gerakan alat pengiring atau properti dalam tarian anak-anak ya. Jadi tari kreasi, saya ulang anak-anak ya, tari kreasi adalah tarian yang timbul karena adanya keinginan untuk mengolah, mencipta ataupun mengubah gerak dasarnya atau gubahan dari tari tradisional dan dinamakan tari kreasi gitu anak. Ini contoh-contohnya dari tari tradisional anak, dari tari saman dari Aceh, kemudian tari kecak dari Bali, tari topeng dari Betawi, tari serimpi dari Jawa Tengah. Kemudian yang sudah termasuk tari kreasi, sudah gubahan dari penciptanya anak-anak, yang termasuk tarian ini adalah tari merak dari Jawa Barat, kemudian tari jaipong dari Betawi, tari rarangigel dari Aceh, kemudian tari kuntulan dari Pemalang,
dan masih banyak lagi yang lainnya dari seluruh Indonesia anak-anak. Nah, nanti bisa dikembangkan anak-anak ya, dipelajari yang lain. Kemudian ciri khas anak-anak. Bagaimana ciri khasnya gerak tari kreasi daerah? Biasanya tiap daerah itu memiliki ciri masing-masing. Nah, yang Bapak jelaskan di sini adalah tari dari Bali dan tari dari Sumatera. Yang pertama, gerakannya pada umumnya lincah, energik, dinamis, dan cepat. Itu yang dari Bali. Yang dari Sumatera umumnya lincah dan gesit. Jadi ada persamaan tari kreasi yang berasal dari Bali dan dari Sumatera. Kemudian dari Bali yang kedua, antara kepala, tangan, kaki, dan mata itu digerakkan semua. Yang kedua dari Sumatera, gerakannya menekankan gerakan kaki saja. Dan yang ketiga untuk dari tari dari Sumatera itu gerak lengan, jari, leher, dan kepala tidak terlalu rumit. Beda dengan tari Bali anak-anak ya. Sudah pernah melihat tarian dari Bali? Tari kecak, tari pendet, itu semuanya bergerak anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Keunikan gerak tari Seudati anak-anak. Tarian ini menggambarkan keteguhan, semangat, serta jiwa kepahlawanan seorang pria. Fungsi dan makna tari Seudati, awalnya tarian ini berfungsi sebagai media dakwah. Sekarang berfungsi sebagai tari pertunjukan. Seudati berasal dari kata syahadat yang berarti bersaksi, yaitu pengakuan tentang Tuhan dan Nabi. Syair-syair yang dilantunkan biasanya berisi tentang kehidupan dan agama. Kemudian untuk bagian B, pengiring dan kostum tari Seudati ditampilkan tanpa diiringi musik, namun hanya diiringi oleh pelantun syair, suara tepukan, hentakan kaki, dan petikan jari dari gerakan para penari. Kemudian C, perkembangannya, tari ini masih terus dikembangkan dan dilestarikan sampai sekarang. Berbagai kreasi dan variasi dalam gerakannya sering ditampilkan dalam setiap pertunjukan agar terlihat menarik, namun tetap tidak menghilangkan keaslian dan ciri khasnya. Oke, keunikan dari tari pendet anak-anak. Nah, tari pendet ini adalah salah satu tarian selamat datang atau tarian penyambutan khas dari Bali. Sering ditampilkan di berbagai acara penyambutan, tamu besar, dan acara budaya lainnya. Fungsi tari pendet dibagi dua, yaitu pendet sakral dan pendet penyambutan. Pendet sakral ditampilkan sebagai bagian dari ritual keagamaan masyarakat Bali. Unsur religiusnya sangat kental. Sedang tari pendet penyambutan ditampilkan sebagai hiburan dalam pertunjukan. Kemudian yang B, gerakan dan kostum tari pendet anak-anak. Gerakan tari pendet ini merupakan gerakan tari yang sangat kompleks. Karena gerakan dalam tari pendet hampir semua bagian tubuh digerakkan. Kaki, tangan, badan, leher, serta ekspresif mata dan muka. Seperti tadi sudah Bapak jelaskan di depan tadi. Kemudian perkembangannya, masyarakat Bali sangat terkenal akan tradisi dan budayanya yang masih dipertahankan hingga saat ini anak-anak. Terbukti dengan banyaknya kesenian tradisional atau tradisi adat yang terus dilestarikan. Oke. Setelah gerak tari, kemudian setelah menyanyi, ini gerak tari daerah Papua. Jadi anak-anak sudah mengenal gerakan tari dan ternyata untuk sebuah lagu itu juga bisa ditarikan. Oke, nanti kita akan mempelajari juga gerak tari ini. Masih ingat lagu Apuse? Ini pada tema 7 anak-anak ya. Betul sekali, pada tema 7 kita sudah menyanyikan lagu ini. Lagu dari Papua yang menceritakan perpisahan seorang kakek dan cucunya yang akan merantau. Kali ini coba kita akan mempelajari gerak tari lagu Apuse. Ada 8 gerakan dalam gerak tari Apuse. Ini yang pertama, gerakan A, gerakan menengok ke kanan bersamaan dengan kaki kanan melangkah.
ke samping kanan. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Kemudian yang B, kepala menengok ke kiri bersamaan dengan kaki kiri merapat di samping kaki kanan. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Nah, ini gerakan 2, gerakan berjalan berputar ke kiri anak-anak. Ke kiri dulu diingat-ingat. Nah, langsung aja gerakan ketiga, kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kanan dan kiri paha. Oke, tangan kanan diturunkan bagian B ya ke depan, tangan kiri diturunkan ke belakang, badan dan pandangan ke arah samping kiri. Kemudian gerakan 4 dan 5 berputar, kedua-duanya berputar ke kiri dan ke kanan anak-anak ya. Kemudian 6, pose diam dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kiri, arah badan dan pandangan ke depan. Kemudian yang ke-7, berjalan berputar lagi ke kiri secara lambat ya anak-anak ya. Nah, yang ke-8 yang terakhir, pose diam sesaat dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kanan, arah badan dan pandangan ke depan. Dilakukan pada saat syair lagu Kuar ya. Ada kuar gitu ya anak-anak ya. Baik, coba bisa diikuti atau bahkan anak-anak bisa menirukan ya anak-anak ya untuk gerak dan tari lagu Apuse ini. Oke, mudah bukan? Selamat berlatih anak-anak ya untuk gerak tari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak setelah kita menyanyi, tari kreasi daerah, bahkan sudah bergerak dan menari.
kita ke materi benda 3 dimensi. Sekarang kita menggambar. Tarian sudah, menyanyi sudah, sekarang kita menggambar. Anak-anak, karya seni 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang mempunyai volume dan menempati ruang. Unsur volume merupakan pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, dari depan, dari belakang, atau bawah. Contoh benda 3 dimensi anak-anak yaitu vas bunga, meja, lampu, guci, dan lain-lain. Dilihat dari jenis bendanya, ada 5 jenis benda yang dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Kemudian yang satu yaitu benda kubistis, ya, disebut dengan benda kubistis. Adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contoh kotak pensil, televisi, buku, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, kulkas, dan lain-lain. Jadi dilihat dari jenis benda, ada 5 jenis benda yang dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Apa tadi? Nomor 1, benda kubistis. Kemudian yang kedua, benda silindris. Adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elip. Contohnya botol, gelas, vas bunga, mangkok, teko, dan kunci. Kemudian yang ketiga, benda bebas anak-anak. Benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya batu-batuan, buah-buahan, pepohonan, dan benda alam lainnya. Yang keempat, benda berbentuk limas. Benda berbentuk limas memiliki alas berbentuk segitiga atau segi 4 atau segi 5. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Contohnya kemasan makanan, gunung, kemudian tenda kemah, piramida Mesir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu benda berbentuk bola. Nah, ini mudah anak-anak, mudah diingat juga. Benda ini dapat bergerak ke segala arah. Contoh ya bola sepak, bola bekel, globe, dan lain-lainnya. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar saja, tapi juga dibatasi oleh kedalaman. Dalam bahasa sederhananya yaitu karya seni yang memiliki ruang. Oke, sekarang kita coba anak-anak menggambar karya seni 3 dimensi yang berupa kendi dalam bahasa Jawa anak-anak ya. Tadi menari sudah, gerak tari sudah, sekarang menggambar. Bagaimana? Tentunya cara menggambar kendi yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Bisa krayon atau warna, pensil, setip, kertasnya jangan lupa ya. Jangan lupa kertasnya. Oke, yang kedua, buatlah sketsa gambar kendi. Jadi gambar kasar anak-anak. Bisa disebut sketsa, bahkan bisa diberi garis bantuan, garis vertikal, garis horizontal. Jadi membuat lingkarannya biar tepat, jadi gak meleto-meleto gitu ya, tepat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, caranya perjelas dulu gambarnya tadi, gambar kendinya diperjelas. Biarkan dulu untuk garis pembantunya vertikal dan horizontalnya. Yang terakhir baru menyelesaikan gambar, kemudian jadilah gambar 3 dimensi. Garis-garis bantuannya dihilangkan anak-anak. Ya, ini contoh-contoh karya 3 dimensi dari teman-teman kamu anak-anak ini. Yang pertama, karya 3 dimensi dari kertas. Coba apa itu? Yang sebelah kiri, iya, kapal dari kertas. Kalau yang sebelah kanan ada bunga tulip dari kertas. Kemudian yang kedua, karya 3 dimensi dari kayu. Nah, anak-anak ya, ada kincir di sebelah kanan, kemudian ada apa itu? Mobil tua atau apa? Becak atau mobil tua itu anak-anak. Coba perhatikan. Nanti bisa dicari yang lain yang dari kayu anak-anak ya, yang dari kayu, yang termasuk karya 3 dimensi. Kemudian yang ketiga, karya 3 dimensi dari plastisin atau bisa juga dari tanah liat. Anak-anak bisa buat nanti di rumah sendiri. Yang sebelah kiri ada bunga matahari, kemudian ada ikan yang sebelah kanan, itu dibuat dari plastisin dan termasuk karya 3 dimensi. Oke anak-anak, untuk
tematik muatan SPDB tema 8. Sampai di sini dulu dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Bapak ucapkan selamat belajar, selamat berkarya terus anak-anak, meskipun anak-anak di rumah terus ya. Semoga sukses dan Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.